Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan kelima di mata kuliah jaringan komputer. Untuk materi pertemuan kelima di sini, kita akan diskusi tentang local area network. Local area network di sini merupakan salah satu dari jenis jaringan komputer kalau dilihat dari lingkup geografisnya. Ada beberapa pembahasan materi yang nantinya akan dibahas di materi pertemuan ini, mulai dari konsep dari LAN, ini yang nantinya akan saya bahas. Berikutnya ada materi tentang karakteristik dari jaringan LAN atau yang biasa disebut dengan jaringan local area network. Selanjutnya ada media transmisi kabel yang umum digunakan, terutama yang biasa digunakan di jaringan LAN itu sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis kabel jaringan yang nantinya bisa digunakan. Secara garis besar ada 3 jenis kabel jaringan yang nantinya bisa digunakan. Yang pertama ada kabel koaksial, yang kedua ada kabel twist pair, yang ketiga ada yang namanya kabel fiber optik. Kurang lebih pembahasan yang nantinya akan kita bahas di materi tentang jaringan LAN. Kurang lebih ada 4 pembahasan ini yang nantinya akan kita diskusikan. Oke, selanjutnya saya langsung bahas ke konsep dari jaringan LAN. Jaringan LAN merupakan atau yang biasa disebut dengan local area network merupakan suatu jaringan komputer. Merupakan suatu jaringan komputer yang mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil. Jadi kalau dibandingkan dengan jenis jaringan yang lainnya, jaringan LAN di sini merupakan jaringan yang cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau juga sangat terbatas. Misalnya seperti jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau juga di dalam satu ruangan saja, contohnya ini masuk dalam kategori jaringan LAN. Sebagian besar dari jaringan LAN tersebut menggunakan sebuah teknologi IEEE 802.3. Yaitu biasa menggunakan Ethernet yang dilengkapi dengan sebuah perangkat switch itu dengan kecepatan transfer data contohnya sampai 10 atau 100 atau juga sampai 1000 Mbps contohnya untuk kecepatan transfer datanya. Oke, contoh jaringan LAN, topologi dari jaringan LAN kurang lebih seperti ini. Jadi ada beberapa komponen yang ada di jaringan LAN. Yang pertama contohnya ada node-nya, contohnya seperti klien di sini yang nantinya akan terhubung ke jaringan. Selanjutnya kliennya bisa menggunakan PC contohnya atau bisa menggunakan laptop atau bisa menggunakan wireless device yang lainnya. Selanjutnya nanti di sini ada yang namanya komputer yang memang digunakan sebagai server. Jadi komputer sebagai server contohnya ini pun opsional, bisa ada bisa enggak. Selanjutnya ada perangkat jaringan yang lainnya yang digunakan untuk menyebarkan jaringan. Yang contohnya di sini ada yang saya gunakan adalah switch atau kita bisa menggunakan hub. Selanjutnya di sini menggunakan media transmisi kabel. Menggunakan media transmisi kabel karena di sini kita menggunakan kabel contohnya menggunakan hub, perangkat jaringan hub atau switch. Tentunya jenis kabel yang kita gunakan adalah dengan menggunakan kabel twist pair. Bisa menggunakan kabel STP atau bisa menggunakan kabel UTP. Karakteristik dari LAN biasanya berada di dalam ruang lingkup geografis yang lebih kecil atau lebih sempit. Ya ini contohnya seperti area sekolah, kantor, kampus, contohnya atau juga rumah contohnya. LAN mempunyai kecepatan perpindahan data yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan yang menggunakan jaringan yang lainnya. Kenapa? Karena dia memang fokus ke lingkup yang lebih kecil. LAN dapat berfungsi dengan sangat baik tanpa adanya jalur telekomunikasi. Dengan kata lain, LAN tersebut tidak membutuhkan akses internet. Meskipun contohnya nggak ada koneksi internet, LAN tersebut tetap bisa running atau bisa jalan. Komponen dasar yang ada di LAN, ada beberapa komponen yang ada di LAN. Yang pertama ada yang namanya workstation atau yang biasa disebut dengan node atau host yang berada pada sebuah sistem komputer. Yang kedua ada server, merupakan suatu hardware yang memiliki fungsi untuk dapat melayani jaringan, serta workstation yang terkoneksi itu dengan suatu jaringan. Selanjutnya link di sini merupakan sebuah bagian dari jaringan LAN yang menghubungkan peralatan, yakni seperti workstation, serta juga server secara fisik. Yang keempat ada yang namanya biasanya butuh yang namanya network interface card, merupakan rangkaian elektronika yang dirancang dengan khusus untuk dapat menangani network protokol.
Terakhir ada yang namanya network software, merupakan suatu perangkat lunak yang digunakan untuk dapat menjalankan jaringan LAN. Contohnya kita setting IP address-nya di bagian network interface-nya nanti, atau yang biasa disebut dengan network connection-nya. Oke, ini contohnya beberapa teknologi LAN yang umum digunakan. Contohnya kalau memang LAN card-nya bermasalah, nanti kita bisa menambahkan LAN card tambahan. Biasanya LAN card ada yang sifatnya on-board biasanya, yang sudah ada di motherboard. Cuman kalau LAN card tersebut rusak, kita bisa ganti dengan menggunakan LAN card tambahan seperti ini untuk komputer ya, untuk personal komputer. Selanjutnya tentunya kita butuh media transmisi. Media transmisinya contohnya kita menggunakan kabel twist pair, bisa menggunakan kabel UTP atau bisa menggunakan kabel STP. Selanjutnya agar nanti jaringan tersebut bisa terhubung ke beberapa node atau beberapa workstation, tentunya kita butuh yang namanya switch atau kita butuh yang namanya hub. Oke, selanjutnya kita masuk ke media transmisi kabel. Media transmisi kabel dipakai bila sumber data dari penerima jaraknya tidak terlalu jauh dan dalam area lokal. Dengan adanya jaringan kabel, maka sebuah jaringan bisa dibangun hanya dengan cara mengkoneksikan kabel dengan server, klien, dan juga perangkat keras yang lainnya. Oke, ada beberapa alasan kenapa pengguna jaringan menggunakan kabel, memilih kabel. Kenapa? Karena jaringan kabel bisa menyuplai kebutuhan jaringan di daerah pelosok contohnya, yang belum memiliki akses point secara wireless contohnya. Biaya untuk membangun jaringan kabel masih jauh lebih murah daripada kalau menggunakan wireless. Yang ketiga, jaringan kabel cenderung lebih stabil dalam mentransmisikan data. Yang keempat, jaringan kabel juga cenderung tidak terpengaruh cuaca. Ini beberapa alasan kenapa pengguna lebih memilih menggunakan media transmisi kabel daripada menggunakan media transmisi wireless. Cuman jaringan kabel pun punya kelemahan. Yang pertama, butuh jumlah kabel yang banyak untuk suatu jaringan yang luas dan juga besar. Yang kedua, penempatan kabel harus diperhatikan agar terhindar dari masalah-masalah kabel seperti contohnya digigit oleh hewan pengerat seperti tikus dan yang lainnya. Yang ketiga, terkadang instalasi yang melibatkan banyak kabel sering terlihat tidak rapi dan berantakan oleh kabel itu sendiri. Makanya biasanya ditambahkan pipa biasanya supaya nanti kabel tersebut tidak terlihat berantakan. Ada beberapa jenis kabel jaringan yang nantinya bisa kita gunakan. Secara garis besar ada 3 jenis kabel jaringan. Yang pertama ada kabel koaksial, yang kedua ada kabel twist pair, yang ketiga ada yang namanya kabel fiber optik. Saya bahas satu-satu. Yang pertama tentang kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan jenis kabel yang terdiri atas 2 penghantar, di mana salah satu penghantarnya berada di tengah kabel dan dikelilingi oleh penghantar satunya lagi dengan pola melingkar nantinya. Prinsip kerja koaksial dengan cara menghantarkan arus atau sinyal listrik dari sumber ke tujuannya. Sumbernya di mana, tujuannya kemana. Itu prinsip dari kabel koaksial. Oke, bentuknya kurang lebih seperti ini nih, untuk yang kabel koaksial. Paling dalam disebut dengan konduktor, selanjutnya di luar lagi ada yang namanya isolator dalam. Selanjutnya ada pelindung yang warna kuning di sini contohnya pelindung. Yang terakhir yang paling luar di sini disebut dengan isolator luar. Contoh kabel koaksial seperti kabel antena TV sebenarnya. Oke, saat ini kabel jenis koaksial sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena port untuk konektor BNC yang dipakai sudah jarang ditemukan pada perangkat komputer atau perangkat jaringan seperti switch dan router. Oke, instalasi jaringan dengan menggunakan kabel koaksial cukup rumit dan butuh keahlian ekstra, terutama dalam membuat atau memasang konektor itu sendiri. Ini kurang lebih terbatasan dari kabel koaksial. Ini contohnya untuk perangkat yang bisa kita gunakan di PC, kalaupun contohnya kita menggunakan kabel koaksial. Kalau onboardnya memang sudah nggak ada, sudah tidak ada penghantar dari jenis kabel koaksial itu sendiri. Bagian-bagian dari kabel koaksial, yang pertama ada yang namanya isolator luar, yang merupakan bagian kulit pembungkus terluar untuk melindungi seluruh bagian kabel. Yang kedua, pelindung atau disebut dengan grounding, yang merupakan serabut kabel terpilin bersilang yang berfungsi mengantisipasi frekuensi listrik yang tidak diinginkan. Selanjutnya, isolator dalam, plastic insulation, yang merupakan kulit plastik kabel konduktor. Terakhir, yang paling dalam biasanya konduktor, merupakan inti kabel tunggal atau serabut yang berfungsi sebagai medium transmisi data. Ini kalau dilihat dari bagian-bagian kabel koaksial itu sendiri. Oke, untuk penggunaan kabel koaksial, dalam penggunaannya di dalam jaringan, kabel koaksial saat ini sudah tergantikan oleh fungsi kabel twist pair.
Kabel koaksial biasanya digunakan pada jenis jaringan yang memiliki topologi bus atau juga topologi ring. Cuman untuk topologi bus dan topologi ring sekarang sudah tidak digunakan. Penggunaan dari kabel koaksial yang sudah jarang digunakan ini tidak lain merupakan konsekuensi dari beberapa kelemahan yang dimiliki oleh kabel koaksial itu sendiri. Cuman kabel koaksial di sini punya kelebihan. Yang pertama, bila dibandingkan dengan penggunaan kabel fiber optik, kabel koaksial memiliki kisaran harga yang lebih murah kalau dibandingkan dengan fiber optik. Tapi kalau dibandingkan dengan twist pair, lebih mahal yang kabel koaksial. Yang kedua, jangkauan serta kecepatan transmisi yang dimiliki oleh kabel koaksial lebih tinggi kalau dibandingkan dengan kabel twist pair, meskipun masih memiliki beberapa batasan-batasan jangkauan tertentu. Contoh untuk yang tin koaksial, dia mempunyai jaraknya sampai 350 meter. Tapi kalau yang T koaksial yang lumayan agak tebal, dia sampai 500 meter kecepatan untuk jaraknya ya. Proses pemasangannya cukup kompleks kelebihannya. Teknologi yang dimiliki dan diterapkan pada jaringan kabel koaksial masih terbilang sangat umum dan mudah dipahami. Intinya seperti kalau kita memasang instalasi seperti pipa yang ada di air sih sebenarnya kalau untuk yang kabel koaksial. Kabel koaksial punya kelemahan, proses instalasinya yang cukup kompleks dan rumit karena untuk pemasangan terlebih tersebut contohnya diperlukan ketelitian untuk menyesuaikan ukuran dari kabel tersebut contohnya. Yang kedua, lebih mahal dalam urusan biaya, pemeliharaan dan perawatan kalau dibandingkan dengan kabel twist pair. Yang ketiga, memiliki sifat yang rentan terhadap temperatur atau suhu di dalam kabel. Ini kelemahan dari kabel koaksial. Keempat, jangkauan sinyal yang terbatas dan memerlukan bantuan repeater untuk menambah sinyal dan kalau seumpamanya jaringan tersebut nanti akan ditarik lagi contohnya dari yang jaraknya lumayan agak jauh. Oke, ini contoh konektor yang ada di kabel koaksial. Ini contohnya BNC T konektor. Ini contohnya kalau seumpamanya ini jalur utamanya contohnya. Selanjutnya saya akan bikin node baru contohnya. Kita bisa menggunakan BNC T konektor. Tapi kalau langsung contohnya kita bisa menggunakan BNC konektor seperti ini contohnya. Contoh kabel koaksial di modem contohnya waktu itu ada provider Fastnet contohnya atau Linknet, dia masih menggunakan kabel koaksial. Jadi dari luar kantor tersebut contohnya anggaplah dari luar pelanggan, dari luar rumah pelanggan atau lokasi pelanggan, biasanya kabel fiber optiknya biasanya sampai ke jalan raya. Selanjutnya pada saat dia mau masuk dari jalan raya ke lokasi customernya, dia sudah menggunakan kabel koaksial biasanya. Jadi kabel koaksialnya bentuknya seperti ini yang nantinya akan dihubungkan ke modem. Nah ini portnya sudah ada di modemnya, kurang lebih seperti ini. Yang kedua ada kabel twist pair. Kabel twist pair merupakan sebuah bentuk kabel yang dua konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar, seperti radiasi elektromagnetik. Kabel twist pair merupakan kabel jaringan yang di dalamnya terdiri dari beberapa kabel yang saling berpasangan, atau terdiri dari 4 pasang kabel terpilin biasanya. Sama seperti kabel koaksial, cara kerja dari kabel twist pair adalah menggunakan dengan menghantarkan arus atau sinyal listrik dari sumber ke tujuannya. Kalau konsep kerjanya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kabel koaksial. Bagian dari kabel twist pair yang pertama yang paling biasanya ada yang namanya konduktor, kawat tembaga yang terletak di tengah-tengah dan berfungsi sebagai media konduktor atau penghantar listrik. Jadi tidak paling dalamnya nih. Selanjutnya ada isolator, pembungkus kawat tembaga yang memiliki warna berbeda setiap pembungkusnya agar tembaga tidak saling bersentuhan. Jadi di paling dalam ada yang namanya konduktor. Selanjutnya nanti konduktor tersebut nanti akan dilapisi dengan yang namanya isolator. Isolator masing-masing warna beda biasanya. Masing-masing pembungkus tersebut mempunyai warna berbeda. Selanjutnya yang paling luar ada yang namanya kabel jaket. Pembungkus kabel terluar yang berfungsi untuk melindungi kabel twist pair. Oke, contohnya kurang lebih seperti ini untuk yang kabel twist pair khususnya kalau menggunakan jenis kabel UTP. Jadi yang paling dalam ini merupakan konduktor, selanjutnya ini yang disebut dengan isolator. Jadi isolatornya di sini ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa di sini dikelompokkan menjadi 4? Karena terdiri dari 4 pasang kabel terpilin. Putih oren-oren, putih biru-biru, putih hijau-hijau, putih coklat-coklat. Selanjutnya paling luar ada yang namanya kabel jaket. Kabel twist pair terdiri dari 2 jenis kabel. Yang pertama ada kabel UTP, yang kedua ada yang namanya kabel STP.
Oke, saya bahas tentang kabel UTP. Kabel UTP dalam aplikasinya tidak mendukung sebuah perlindungan atau proteksi. Karena tidak memiliki perlindungan apapun pada bagian kabel, maka kabel jenis UTP ini memiliki kelemahan utama, yaitu sangat rentan dan juga sensitif terhadap voltase tinggi dan juga medan magnet. Kabel UTP banyak digunakan pada kabel jaringan LAN biasanya. Nah, biasanya kalau menggunakan jaringan LAN, kita banyak menggunakan kabel UTP, terutama untuk dalam biasanya, untuk kebutuhan di dalam kantor atau di dalam ruangan. Oke, contoh kabel UTP seperti ini. Jadi yang paling luar ini merupakan pembungkus paling luarnya. Selanjutnya setelah kita buka nanti akan ada 4 pasang kabel terpilin. Nah, 4 pasang kabel terpilin di sini yang nantinya harus kita hubungkan. Harus kita hubungkan dengan konektor RJ45. Paling dalam biasanya disebut dengan konduktor atau tembaganya paling dalam. Oke, kurang lebih seperti ini nih untuk kabel UTP. Terdiri dari 4 pasang kabel terpilin. Ini putih oranye-oranye, putih biru-biru, putih hijau-hijau, putih coklat-coklat. Nanti tinggal kita buat susunan kabelnya. Apakah kita menggunakan susunan kabel strap atau menggunakan susunan kabel cross. Oke, selanjutnya yang kedua ada yang namanya kabel STP. Kabel STP hampir sama dengan kabel UTP. Kabel STP juga memiliki perlindungan di dalam lapisan kabelnya. Yang membedakan hanyalah bahan yang digunakan untuk melapisi susunan kabelnya. STP juga memiliki kemampuan yang baik dalam menangkal noise dan gangguan magnetik. Kalau dibandingkan dengan UTP, lebih bagus kabel STP sih sebenarnya. Meskipun secara praktis, kabel STP dan kabel UTP memiliki banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan kabel UTP itu sendiri. Oke, contoh kabel STP kurang lebih seperti ini. Jadi kita yang paling luar disebut dengan pembungkus luarnya atau jaketnya. Setelah kita kupas paling luarnya nanti akan ada yang namanya aluminium foil. Aluminium foil di sini fungsinya adalah untuk membungkus dari 4 pasang kabel terpilih ini. Kalau kita menggunakan kabel UTP kan nggak ada pembungkusnya nih. Kadang-kadang pas di dalamnya nanti ada tambahan plastik biasanya. Oke. Ini contohnya untuk yang contoh dari kabel UTP dan STP. Ini yang paling bawah disebut dengan kabel UTP, yang di atasnya disebut dengan kabel STP. Untuk konektornya dia menggunakan konektor RJ45. Karakteristik dari kabel twist pair, kabel yang dipelintir satu sama lain untuk mengurangi interferensi listrik. Yang kedua dapat terdiri atas 2, 4 atau lebih pasang kabel biasanya. Biasanya terdiri dari 4 biasanya. Dapat melewatkan sinyal sampai 10 Mbps. Koneksi menggunakan konektor RJ45, STP tahan gangguan daripada UTP, sehingga kecepatannya sampai 100 Mbps. Dibutuhkan hub atau switch untuk membangun sebuah jaringan LAN. Lebih mudah dirawat karena kerusakan pada satu saluran tidak akan mengganggu pada saluran yang lainnya. Umumnya kalau menggunakan jaringan LAN, biasanya topologi yang kita gunakan biasanya menggunakan topologi star biasanya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada yang namanya kabel fiber optik. Kabel fiber optik merupakan sebuah teknologi kabel yang menggunakan benang atau serat atau plastik untuk mengirimkan data. Kabel fiber optik terdiri dari seikat benang kaca biasanya, yang masing-masing mampu mentransmisi pesan modulasi ke gelombang cahaya. Serat kaca biasanya memiliki diameter 120 mikrometer, sekian dari kecilnya, dengan yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lainnya, hingga jaraknya lumayan, jangkauannya sampai 50 km tanpa menggunakan repeater. Kalau contohnya kita menggunakan kabel STP, tiap 100 contohnya kadang nggak sampai 100 meter kita harus menggunakan repeater. Kalau kita menggunakan kabel koaksial baru sampai yang 350 sampai 500 kita harus menggunakan repeater. Tapi kalau yang kabel fiber optik jarak sampai 50 km baru kita bisa menggunakan repeater. Sinyal-sinyal gelombang dapat berupa pengkodaan komunikasi suara, data atau data yang ada di komputer itu sendiri. Contoh kabel fiber optik seperti ini contohnya. Jadi intinya kalau kita menggunakan kabel fiber optik tinggal kita potong di tengahnya, baru nanti tinggal kita hubungkan. Konektornya ya seperti ini nih. Kita bisa menggunakan konektor contohnya ST atau FC atau SC, tergantung kebutuhannya. Biasanya ada penutupnya nih biasanya. Ini kenapa? Karena kabel fiber optik di sini agak sensitif, terutama terhadap kotoran, debu dan yang lain-lainnya. Oke, untuk tools fiber optik lumayan sangat banyak toolsnya kalau dibandingkan dengan kabel yang lainnya. Oke,
Oke, berikutnya ini contohnya tools yang ada di fiber optik. Ada yang biasa kita gunakan untuk mengupas bagian yang ada di fiber optik itu sendiri, seratnya. Selanjutnya nanti kita bisa menggunakan alkohol. Biasanya alkoholnya disarankan dari 70-90% biasanya kapasitas dari alkoholnya. Selanjutnya nanti kita bersihkan dengan menggunakan tisu khusus memang. Baru selanjutnya nanti kita bisa hubungkan dengan menggunakan alat namanya fusion splicer. Ini yang lumayan agak mahal perangkat alatnya. Kalau yang merek Jepang biasanya harganya kisaran dari 60 sampai 80 jutaan ke atas. Tapi kalau yang merek Cina biasanya belasan biasanya sampai 20-an, 30-an itu udah dapat. Oke, jadi karena dia menggunakan media transmisinya menggunakan konsep kecepatan cahaya, begitu pula nanti pada waktu nanti akan disambungkan. Jadi kurang lebih nanti disambungkan seperti ini nih. Jadi ini nanti akan dibuka, baru nanti akan kita sambungkan. Oke, nah ini contohnya nanti akan kelihatan di displaynya kurang lebih seperti ini. Nanti apakah tersambung atau enggak. Jangan sampai nanti ujung masing-masing dari sambungan di sini contohnya yang akan kita sambungkan ada kotoran atau kotoran yang menempel pada si kabel tersebut, nanti akibatnya nggak akan bisa tersambung. Ini contoh fusion splicer yang lumayan harganya cukup fantastis kalau dibandingkan dengan perangkat-perangkat yang lainnya. Oke, bagian dari kabel fiber optik terdiri dari 4. Yang pertama ada inti atau yang biasa disebut dengan core. Biasanya jenis serat kaca berpengaruh pada kualitas dari kabel fiber optik itu sendiri biasanya. Bentuknya biasanya serat kaca biasanya. Selanjutnya ada yang namanya cladding di luarnya. Untuk bagian ini adalah komponen yang terbuat dari kaca dan memiliki fungsi sebagai pelindung inti dari fiber optik. Jadi yang di dalamnya bentuknya serat, selanjutnya serat kaca, baru nanti di sini ada yang namanya claddingnya. Berikutnya di luarnya lagi ada yang namanya coating. Lapisan ini sering disebut sebagai mantel. Berbeda dengan inti dari cladding yang terbuat dari kaca, untuk lapisan ini terbuat dari bahan plastik biasanya. Fungsi dari mantel ini adalah untuk melindungi gangguan dari luar, seperti lengkungan kabel dan kelembaban udara. Terakhir ada yang namanya strength member atau outer jacket. Perlindungan utama berawal dari lapisan ini. Lapisan strength member dan outer jacket merupakan lapisan terluar dari kabel fiber optik yang fungsinya jelas untuk melindungi inti dari kabel fiber optik dari gangguan secara langsung. Ada beberapa karakteristik yang ada di fiber optik. Bagian dalam fiber optik, kabel jaringan fiber optik terdiri dari inti yang terbuat dari serat kaca. Konektor yang umum digunakan biasanya ada 2, ST dan SC. Tadi sudah saya contohkan, kecepatan transfer datanya mampu dilakukan kabel fiber optik berada di angka 100 Mbps. Biaya rata-rata per not emang cukup mahal sih gitu. Selanjutnya diameter kabel jaringan fiber optik dan ukuran konektornya relatif lebih kecil sehingga fleksibel dalam proses instalasi. Panjang kabel jaringan fiber optik sangat panjang, yaitu sampai 2 km, bahkan ada yang sampai 50. Biasanya kabel fiber optik digunakan untuk jaringan backbone pada suatu perusahaan besar atau biasa digunakan untuk ISP biasanya. Namun lama-kelamaan jaringan dengan menggunakan fiber optik menjadi semakin populer dan digunakan untuk keperluan jaringan secara umum. Bahkan saat ini jaringan internet di rumah Anda pun sudah banyak yang mendukung konektivitas menggunakan fiber optik, seperti yang dipelopori oleh beberapa provider internet seperti IndiHome. Keunggulannya, jaringan fiber optik dapat beroperasi dengan kecepatan yang sangat tinggi, sampai gigabit per detik. Bandwidth kabel jaringan fiber optik tak perlu diragukan lagi, karena mampu membawa paket dengan kapasitas besar. Kabel jaringan fiber optik dapat mengirim sinyal lebih jauh, selanjutnya 2-60 km. Kemampuan kabel jaringan fiber optik yang tahan lama dan tidak gampang rusak. Kabel jaringan fiber optik juga kuat terhadap interferensi elektromagnetik yang berasal dari sekitar kabel. Oke, ini contohnya keunggulan dari fiber optik, cuman ada kekurangan juga, harga instalasi yang cukup tinggi. Tidak semua provider mau mendukung jaringan menggunakan fiber optik, tidak akan berpengaruh banyak jika digunakan pada jaringan sederhana dan kecil. Jadi kalau kita menggunakan jaringan LAN ya tidak terlalu berpengaruh sih sebenarnya kalau kita menggunakan fiber optik. Kecepatan transmisi masih dibatasi oleh provider. Ini kurang lebih pembahasan di materi pertemuan ke-5 ini. Di mana materi pertemuan kelima di sini saya sudah bahas tentang jaringan LAN atau jaringan local area connection. Ada beberapa pembahasan mulai dari konsep dari jaringan LAN, berikutnya karakteristik dari jaringan LAN, berikutnya media transmisi kabel yang bisa digunakan.
mulai dari kabel koaksial, kabel twist pair, dan kabel fiber optik. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.